Iqbal. Ini kami akan mengajar Pak Iswan. Berikut beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan kepada Pak Iswan. Yang pertama, apa yang menyebabkan kita memiliki banyak suku bangsa? Karena di negara Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau, kemudian di setiap daerahnya memiliki budaya, bahasa, dan agama ada perbedaannya. Karena itu kita memiliki banyak suku bangsa. Baiklah, yang kedua, sebutkan 2 makanan khas dan asal makanan tersebut. Rendang dari Sumatera Barat atau Padang, kemudian tempe dari Palembang atau Sumatera Selatan. Yang ketiga, apa yang menarik dari keberagaman suku bangsa yang kita miliki? Ya, karena suku bangsa ini memiliki banyak perbedaan, memiliki banyak bahasa masing-masing. Karena perbedaannya itulah yang bikin budaya di Indonesia ini jadi berbeda. Yang keempat, apa yang membuat kita tetap bersatu meskipun banyak perbedaan? Karena dulu pahlawan kita membuat suatu semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang mana artinya walaupun kita berbeda-beda tapi tetap satu jiwa. Baiklah, yang kelima, sebutkan budaya daerah Bapak sendiri yang sampai saat ini masih banyak dilakukan. Nah, kalau budaya itu seperti budaya di suku kami ya, kalau seandainya nikah dalam satu suku itu tidak diperbolehkan. Kalau seandainya tetap dilakukan, akan dikucilkan dari suku tersebut, dikucilkan dari masyarakat, kemudian harus membayar denda 1 ekor kerbau putih. Yang keenam, bagaimana pengaruh adat istiadat dalam kehidupan sosial? Untuk kehidupan sosial ini tentu ada pengaruhnya seperti tata cara bergaul, bagaimana kita berbicara sama yang lebih tua, bagaimana kita menghormati orang yang lebih tua dari kita, kemudian bagaimana kita bergaul sesama besar, kemudian bagaimana kita mengayomi sama yang lebih kecil dari kita. Baiklah, yang ketujuh, bagaimana pengaruh adat istiadat dalam kehidupan bermasyarakat? Sama halnya dalam kehidupan bermasyarakat juga seperti itu, kita harus tahu caranya bagaimana kita berbicara sama orang yang lebih besar, bagaimana kita berbicara sama seumuran, bagaimana kita berbicara sama yang lebih kecil. Kemudian di kehidupan masyarakat pun kita ada nanti seperti rapat, kemudian acara-acara adat. Disitulah kita dituntut bagaimana tata caranya kita berbahasa, tata cara kita bertingkah laku. Yang kedelapan, apa peran adat istiadat dalam menghadapi kenakalan remaja? Untuk peran adat istiadat itu bagaimana kepala suku atau kepala adat itu memberikan masukan, memberikan arah yang baik kepada anggota sukunya, bagaimana tingkah laku remaja itu yang baik, bagaimana remaja itu berjalan lurus ke arah yang positif, dan juga kepala adat itu harus mengasih tahu mana yang tidak baik untuk dikerjakan. Yang kesembilan, bagaimana menjaga adat istiadat dalam masyarakat modern? Untuk menjaganya tentu harus selalu dikenang, selalu diingat dengan cara membuat suatu acara-acara adat di waktu hari-hari besar seperti hari jadi kota tersebut. Seperti biasanya kalau kita di sekolah itu presiden menyuruh kita untuk upacara dengan memakai pakaian adat
Nusantara. Pertanyaan terakhir, apakah adat istiadat dapat menurunkan angka kriminalitas? Oke, kalau untuk itu pastinya bisa menurunkan angka kriminalitas. Kalau seandainya orang atau kepala sukunya itu bisa mengayomi, mengarahkan anggota-anggotanya ke arah yang positif, tentunya kriminalitas itu akan berkurang. Baiklah, sekian wawancara kami dengan Pak Rismon. Selamat sore semuanya, kami dari kelompok 6 akan mewawancarai Wakil Ketua OSIS kita di sini dengan saya Jessica Salim Barat dan saya Laura Engsi. Dan saya Gabriel Penerangan Semarmata. Pertanyaan pertama, apa yang menyebabkan kita memiliki banyak suku bangsa? Yang pertama, karena setiap orang memiliki latar belakang yang berbeda. Lalu yang kedua, setiap daerah juga tidak mungkin tidak memiliki keberbedaan. Tidak semua sama. Jadi setiap orang memiliki berbeda suku bangsa. Pertanyaan kedua, sebutkan dua makanan khas dan asal makanan tersebut. Yang pertama ada rendang dari Sumatera Barat. Yang kedua saksang dari Sumatera Utara. Selanjutnya pertanyaan ketiga, apa yang menarik dari keragaman suku bangsa yang kita miliki? Yang pertama itu dari ada istiadatnya. Yang kedua ada tutur bahasa dan yang ketiga tari-tarian. Pertanyaan keempat, apa yang membuat kita tetap bersatu meskipun banyak perbedaan? Jawabannya karena kita selalu berteguh pada semboyan Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika dan ideologi Pancasila. Selanjutnya pertanyaan kelima, sebutkan budaya daerahmu yang sampai saat ini masih banyak dilakukan. Yang pertama itu ada tari-tarian dari Batak namanya tari tortor. Tari tortor ini sering dilakukan pada saat acara-acara resmi, contohnya acara pernikahan. Oke, pertanyaan keenam, bagaimana pengaruh adat istiadat dalam kehidupan sosial? Mungkin jawabannya dapat menambah relasi dan menjalin hubungan baik antar sesama. Oke, pertanyaan ketujuh, bagaimana pengaruh adat istiadat dalam kehidupan masyarakat? Mungkin tidak beda jawabannya sama pertanyaan yang tadi karena sosial juga berhubungan dengan masyarakat. Jadi jawaban simpelnya itu dapat menambah relasi kita kepada masyarakat, berbeda agama, ras dan lain-lain. Kemudian kedua dapat menjalin hubungan baik dan saling berkomunikasi baik. Pertanyaan ke-8, apa peran istiadat dalam menghadapi kenakalan remaja? Dengan mengarahkan mereka pada ada istiadat dalam arti luas, yaitu dengan mengarahkan mereka ke hal yang baik dan selalu bertolak belakang pada kejahatan. Oke, selanjutnya pertanyaan ke-9, bagaimana menjaga adat istiadat dalam masyarakat modern? Yang pertama itu dapat saling menghargai dan bertoleransi kepada sesama yang berbeda. Yang kedua, bisa menjalin hubungan baik antar sesama walaupun memiliki perbedaan. Oke, pertanyaan terakhir, apakah adat istiadat dapat menurunkan angka kriminalitas? Ya, dapat menurunkan angka kriminalitas karena adat istiadat memiliki arti luas yang baik untuk masyarakat. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, bye-bye. Di sini kita akan mewawancarai Ibu Atin, dan saya akan memberikan 10 pertanyaan kepada Ibu. Apa yang menyebabkan kita memiliki banyak suku bangsa? Karena Indonesia ini terdiri dari kepulauan yang memiliki berbagai macam suku bangsa. Oke, pertanyaan kedua, sebutkan dua makanan khas dan asal makanan tersebut. Rendang dari Sumatera Barat, lalu tempe dari Palembang, itu ya. Ya, Bu. Apa yang menarik dari keberagaman suku bangsa yang kita miliki? Memiliki berbagai macam budaya. Oke, pertanyaan keempat, apa yang membuat kita tetap bersatu meskipun banyak perbedaan? Karena kita memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tetapi bukan satu. Oke, selanjutnya pertanyaan kelima yaitu sebutkan budaya daerah Ibu yang sampai saat ini masih banyak dilakukan. Dari saya dari Sunda mungkin adat pernikahan masih dilakukan. Adat pernikahannya itu seperti apa ya, Bu?
ke-6, bagaimana pengaruh adat istiadat dalam kehidupan sosial? Pengaruh adat istiadat ya. Itu apa ya? Maksudnya dalam kehidupan sosial mungkin dapat memperkaya budaya bangsa, karena dengan adanya adat istiadat yang berbeda-beda tentu memiliki budaya nasional. Oke, pertanyaan ke-7, bagaimana pengaruh adat istiadat dalam kehidupan masyarakat? Memperkaya wawasan masyarakat sendiri tentang adat istiadat dari berbagai bangsa. Selanjutnya, pertanyaan ke-8, apa peran adat istiadat dalam menghadapi kenakalan remaja? Dari adat itu ada norma adat yang bisa mengikat supaya bisa mengurangi kenakalan remaja. Oke, ke-9, bagaimana menjaga adat istiadat dalam masyarakat modern? Dengan melestarikan adat itu sendiri dan juga budayanya. Dan pertanyaan terakhir, apakah adat istiadat dapat menurunkan angka kriminalitas? Dapat, karena adat istiadat itu mempunyai, yaitu dia karena adanya norma itu, jadi bisa mengurangi berbagai hal yang buruk dalam masyarakat itu sendiri. Oke, sekian wawancara dari kelompok kami. Terima kasih, bye-bye.